Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi yatimmus salihun bihadihi yahtadil muhtadun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Basir yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dengan mengingat Allah dan memuliakan Allah serta mensyukuri semua karunia-Nya. Semua karunia adalah untuk kebaikan kita di dunia, juga untuk kebaikan kita di akhirat. Karenanya beribadah, beramal soleh, menjalankan berbagai jenis kebaikan adalah media kita agar Allah berkenan menambah keberkahan dan kebaikannya di dunia, menambah kenikmatan dan kemuliaan di dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tetapkan sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang paripurna, yang lengkap, yang utuh, yang integral, yang komprehensif dalam semua aspeknya. InsyaAllah dengan kita meyakini bahwa ayat tersebut, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, adalah ayatnya Allah, ketetapannya Allah, juga perintahnya Allah untuk kita mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sesi tadabbur khawatir surah Al-Ahqaf edisi yang kedua, di mana kita sudah bahas beberapa hal, termasuk di mana letak Al-Ahqaf. Kemudian Allah cipta segala sesuatu pasti sungguh-sungguh, tidak main-main. Termasuk Allah mencipta bumi, pohon itu sungguh-sungguh. Terkadang manusianya yang bermain-main dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada permusuhan yang pasti terjadi di padang mahsyar. Landasannya adalah landasan amal solehnya. Jika ada orang yang dipaksa melakukan kejahatan atau keburukan, maka ia akan bermusuhan dengan yang memaksanya, atau masing-masing saling meminta tanggung jawab. Kemudian kita sudah bahas juga tentang istiqamah, di mana surat Al-Ahqaf dikaitkan dengan surat Fussilat ayat 30, bahwa istiqamah aslinya adalah istiqamah fid din, istiqamah fit tauhid. Asli istiqamah itu dalam agama, dalam keimanan. Kalau dalam keimanannya istiqamah, maka ibadahnya istiqamah, amalnya istiqamah, kebaikannya istiqamah. Karena tidak ada gunanya amal, tidak ada gunanya apapun kalau tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang tidak istiqamah ibadah dan amalnya, berarti imannya belum istiqamah. Qalu Rabbunallah, itulah istiqamah yang paling inti. Baru qalu Rabbunallah, salat,
zakat, puasa dan seterusnya. Tapi istiqamah fid din itulah asal dari istiqamah dalam kehidupan. Balasannya sangat luar biasa. Kemudian kita sudah bahas juga tentang wasiat berbakti kepada orang tua dengan ungkapan wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana, dan Allah menonjolkan ibu atau ummuhu hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Tidak disebut peran seorang ayah, tapi lebih banyak peran seorang ibu. Karena dari proses awal hingga kelahiran, hingga anak itu mendapatkan pendidikan, memang porsi terbanyak adalah di seorang ibu. Ada porsi ayah tetapi berbeda dengan porsi ibu. Sampai dikatakan surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Bukan Allah menafikan peran ayah, tapi tanpa ayah pun seorang ibu bisa membesarkan dan mendidik anaknya. Tetapi tanpa ibu, ayah kesulitan untuk membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya. Memang itulah fitrah. Fitrah itu ketetapan Allah, tidak bisa ganti peran. Ibu menjadi ayah sulit, ayah menjadi ibu sulit. Yang mungkin adalah ibu berperan sebagai ibu, bahkan juga ibu mampu berperan sebagai ayah. Kalau ayah berperan sebagai ayah, sulit dan mustahil berperan sebagai ibu. Apalagi tentang kelahiran, tentang kehamilan, tidak mungkin, itu mustahil. Atas dasar itu maka ibulah yang banyak disebut oleh Al-Quran. Kalau soal berbakti, ibulah yang banyak disebut oleh Nabi kalau soal berbakti. Tapi soal dialog, ayah yang disebut. Tapi soal nafkah, ayah yang disebut. Demikian juga saat anak sudah dewasa, Al-Quran dan Al-Hadis banyak menyebut ayah. Berarti peran ketika kecil ibu yang besar, peran ketika dewasa memang ayah yang lebih besar. Kemudian sudah dibahas juga tentang alasannya tadi dan balasannya. Allah akan menerima semua amalnya anak yang berbakti kepada orang tua, diampuni kesalahannya, juga akan bersama orang tuanya masuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang durhaka tentu mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita masuk ayat 29. Tema yang kelima adalah tema tentang bangsa jin. Di akhir surat disebutkan wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Kalau tidak ada ayat ini, kita tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh bangsa jin. Tanpa Al-Quran, tanpa hadis, kita tidak akan mengetahui bagaimana kehidupan bangsa jin. Karena mereka berada di alam lain. Jangankan alam lain, di negara yang jauh dari kita, kita pun tidak tahu apa yang dijalankan oleh mereka. Kecuali dengan teknologi sekarang ini. Dahulu kita tidak tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Sekarang kita tahu karena teknologi. Tapi jin yang disebut dengan makhluk gaib tidak bisa ditembus dengan teknologi. Manusia yang ada di belahan bumi lain bukan makhluk gaib, makanya bisa ditembus dengan teknologi. Sedangkan jin yang berada bersama kita sekalipun tidak bisa kita tembus dengan teknologi super canggih. Mau 5G, mau 6G, nanti ada 10G. Tidak bisa ditembus ya. Kalau 4D masih kecil ya. Ini sekarang udah 10D kali ya. Udah sekian banyak ya kemampuan teknologi manusia. Alasannya memang jin bukan makhluk nyata. Dia salah satu dari makhluk gaib. Sama dengan malaikat-malaikat
dekat sekalipun, bahkan bersama kita terus, tidak mungkin kita tahu, apalagi melihatnya, karena berada di alam yang berbeda. Teknologi hanya mampu menjangkau alam nyata, sedangkan alam gaib teknologi bertekuk lutut di hadapannya, tidak mampu, karena akal manusia dibatasi. Kecuali kalau akal manusia Allah berikan kemampuan menembus batas alam gaib, maka teknologinya akan dibuat. Kalau ada di tayangan televisi itu modifikasi, ya, bukan sesungguhnya, pasti itu ya. Kenapa? Karena memang beda alam. Tentu ada modifikasi, ada juga trik-trik tertentu. Tapi jin bisa bersama manusia, malaikat selalu bersama manusia. Nabi bersabda bahwa setiap anak Adam ada qarin minal jinni wal malaikah, ada qarinnya. Tapi karena dia posisinya nun jauh di luar kemampuan akal, bukan nun jauh di mato. Kalau nun jauh di mato masih ada mata. Nun jauh di luar batas kemampuan akal manusia, karena dibatasi oleh Allah. Jadilah informasinya informasi Quran atau informasi hadis aja. Kalau informasi yang lain tidak bisa diterima. Tapi tentang makhluk yang nyata kita terima. Bahwa ada hewan begini, ya kita terima. Meskipun belum pernah melihat, tapi teknologi sudah membeberkan, menceritakan. Misalnya ada hewan yang sangat besar, teknologi, dan benar-benar dilihat oleh manusia, itu berarti hewan tersebut hidup di alam nyata. Di udara pun alam nyata, di laut juga disebut alam nyata. Sedangkan jin alam gaib enggak tahu apakah di darat, di laut, atau di udara. Mungkin kalau kita bisa melihat, sepertinya mereka pun ada 3 kekuatan, ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tapi karena tidak diketahui, mereka tidak punya angkatan. Maka Allah menyebutnya wa'id sorobna, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada kamu wahai Muhammad. Yang menghadapkan itu Allah, bukan Nabi. Jadi Nabi baca Quran bukan berarti itu yang menjadikan bangsa jin datang mendengarkan. Tapi kata Allah, kami yang hadapkan, kami yang jadikan mereka berada dekat Nabi dan mendengarkan. Berarti bangsa jin pendengarannya terbatas juga, ya, jauh dia nggak bisa dengar. Karena ada yang mengatakan jin itu dari jauh aja bisa dengar. Nggak bisa, ini buktinya. Jadi kalau ada jin tinggalnya di Timur Tengah, ya nggak bisa dengar kita lagi ngaji di Baitul Basir, nggak bisa. Jangankan di Timur Tengah, ya, mereka di Kepulauan Seribu aja nggak bisa dengar kita yang lagi ngaji di mana? Di Depok, nggak bisa dengar dia. Karena Allah hadapkan serombongan jin itu kepadamu, maka mereka mendengar Al-Quran. Mereka hadir dalam majelis qiraat Al-Quran, dalam menghadiri pembacaan Nabi Al-Quran. Mereka berkata kepada sesamanya, diamlah kamu, bukan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi. Karena sahabat pun tidak tahu sekiranya jin itu makhluk nyata. Sahabat tentu tahu, ih berisik amat ini. Bahkan ada yang mengatakan diamlah kamu, tapi sahabat nggak tahu, nggak dengar pula. Ada yang mengatakan diamlah kamu, karena jinnya mengatakan kepada sesama bangsa jin. Padahal di situ kalau dia makhluk nyata kan kedengaran, bisik-bisik aja kedengaran. Sekarang mungkin ada bangsa jin bersama kita, kita nggak mendengar. Harusnya mereka, wah cakep nih. Nggak ada juga ya, nggak ada informasinya. Tapi karena ini informasi Quran, kita wajib yakin. Antar mereka mengatakan diam kamu, ya, untuk mendengarkan. Setelah selesai
mereka kembali kepada kaumnya yang tidak ikut hadir di majlis qiraatil Quran, memberikan peringatan. Jadi bangsa jin pun tidak bisa mendengar melebihi dari batas pendengarannya. Jika tidak, dia bisa mendengar. Kalau mendengarkan, jin yang hadir di majlis itu tidak ngasih tahu kepada bangsa jin yang tidak hadir. Terbukti mereka kembali kepada kaumnya, kembali kepada masyarakatnya, kemudian menyampaikan peringatan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran. Jin yang dimaksud adalah jin nasibin dari Yaman atau dari Ninawa. Ninawa pun di sekitar Irak. Mereka berjumlah 7 atau 9. Nabi ketika itu berada di lembah Nakhl sedang sholat subuh dengan para sahabat. Ada masjid yang dikenal di Mekah itu Masjid Al-Jin. Konon disitulah ya pertemuan itu terjadi. Ya, cuman orang sana tidak mengabadikan dengan monumen begitu ya. Di sini terjadi bangsa jin mendengar bacaan Nabi, enggak disebut, tapi mereka hanya menyebutnya Masjid Al-Jin dan masjidnya kecil, tidak seperti kita kalau itu masjid bersejarah dibesarin gitu ya. Karena masjid itu yang paling inti bukan bersejarah, tapi memiliki keutamaan. Maka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang dijaga karena memiliki keutamaan, bukan soal sejarah ya. Disitulah mereka berada dan saat itu Nabi sedang sholat subuh dengan para sahabat. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tatkala mereka menghadiri pembacaannya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, diamlah kalian agar menyimak bacaan Nabi. Setelah selesai, mereka pulang ke keluarganya, ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan. Berarti bangsa jin faham? Faham. Kalau enggak faham, bagaimana mungkin dia menyampaikan kepada kaumnya? Bayangkan, berarti yang faham Quran itu manusia jelas, kemudian bangsa jin, malaikat jelas, karena Allah yang perintahkan malaikat untuk menyampaikan Quran kepada Nabi. Jadi semua makhluk faham Al-Quran. Hebat. Itulah keagungan Quran. Semuanya faham, kita juga faham. Tentu dengan belajar, bukan tiba-tiba faham. Dan bangsa jin yang faham juga bukan semuanya itu. Makanya mereka saling mengajarkan, menyampaikan kepada yang tidak faham. Karena levelnya ada juga. Ya, bangsa jin seperti manusia beragam tadi. Ya, ada yang kemampuannya bagus, ada yang kemampuannya tidak bagus. Ada yang suka ngaji, ada yang enggak suka ngaji. Nah, ini yang suka ngaji, makanya ngasih tahu kepada yang enggak suka ngaji. Kemudian itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Lantas mereka berkata ketika sampai di kaumnya, di masyarakatnya, di keluarganya, wahai kaum kami, kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ya, karena kemungkinan besar ya mereka lebih banyak berinteraksi dengan Nabi Musa. Kan Bani Israel paling lama sejarah kehidupannya. Nabi Musa pun bersamanya cukup lama. Dan kemungkinan mereka hanya tahu kitab Nabi Musa. Ya, karena ini informasi baru, mereka mengingat yang lama dulu, direview dulu oleh bangsa jin tadi. Ini aku dengar Quran ternyata membenarkan sebelumnya. Enggak pernah Al-Quran menyalahkan, mencaci, menghina. Itu yang menguatkan keimanan. Tidak ada satu ayat pun yang menyalahkan kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Enggak ada. Ya, tidak ada satu ungkapan pun di Al-Quran yang mengatakan kitab sebelumnya itu titik-titik-titik. Tidak ada. Tapi membenarkan, tapi juga ya menyampaikan kepada seluruh umatnya, kemudian membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus.
peristiwa ini juga dijelaskan lebih rinci di surat Al-Jin. Nah, ini yang lebih rinci. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30. Jika lebih rinci kata Imam Ibnu Katsir, kita bisa baca surat Al-Jin secara utuh dari awal sampai akhir. Di mana awal ayatnya, qul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan. Tuh, bukan Nabi telah mendengar, telah diwahyukan. Artinya telah dimampukan oleh Allah, telah diberitahu oleh Allah bahwa beliau mendengar sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran, di mana mereka berisik gitu ya. Awalnya berisik sehingga saling mengingatkan, diem gitu ya. Kalau berisik ngaji boleh ya, tidak membatalkan. Kalau berisik sholat Jumat, nah itu nggak boleh dengerin khutbah. Ini berisiknya dengar. Maka bukan Nabi punya kemampuan pendengaran melebihi dari manusia biasa, tapi Allah yang kasih wahyu. Kalau wahyu itu pasti dari Allah. Jadi Nabi sama dengan kita manusia biasa. Di surat Al-Kahfi 110, qul innama ana basyarum mithlukum, aku seperti kalian. Yuha ilayya, yang membedakan aku dikasih wahyu, aku dikasih Quran, aku dikasih wahyu bahwa bangsa jin, kata Allah, mendengarkan bacaanku. Kalau Allah tidak memberitahu, aku tidak tahu. Nah, karena Allah memberitahu, jadi Nabi tahu, dan Nabi menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada sahabatnya, tadi subuh aku diberi wahyu oleh Allah. Apa wahyunya? Aku diperdengarkan bahwa bangsa jin itu menyimak bacaanku. Dikatakan oleh bangsa jin, kami mendengar Quran yang menakjubkan, yang bacanya hebat, isinya hebat ya. Bahkan kita ya meyakini Al-Quran itu ajab, menakjubkan ya. Banyak orang yang tidak mampu ya mendengar Al-Quran karena keagungannya, bukan karena tidak mau, karena terlalu agung, terlalu menakjubkan. Banyak yang nangis pula saat mendengar bacaan Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Alqamah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasul pada malam beliau bertemu jin atau pada waktu fajar? Tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Rasul. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Kami pun mencari beliau di lembah dan semak-semak hingga kami mengatakan beliau dibawa pergi oleh bangsa jin. Padahal enggak ya. Tapi karena biasanya beliau, para sahabat dengan Nabi ya selalu intens bertemu. Itu ceritanya. Kemudian pagi harinya barulah mereka ya, beliau Nabi datang dari arah Gua Hira, kami pun menyambutnya, ya Rasul, kami kehilangan, kami berusaha mencari namun kami tidak berhasil menemukan, sehingga kami sedih di malam itu, khawatir Nabi digondol jin, diculik bangsa jin. Jadi sahabat manusia biasa kok ya. Iya, bisa terjadi. Iya, kan Nabi juga manusia biasa menurut mereka, dan menurut kita, menurut Quran, Nabi Muhammad manusia ya. Jadi ada sisi kemanusiaan, tapi ada sisi kenabian. Nah, disinilah terkadang ya orang memahami Nabi itu sisi kenabian saja. Harusnya sisi kemanusiaan juga. Beliau makan, minum, berkeluarga, punya anak, dibekali oleh Allah nafsu juga, iya Nabi. Tapi beliau dijaga oleh Allah. Maksum, itu yang membedakan. Maksum kalau kita maklum ya, kalau maksum nggak mungkin berbuat dosa. Kalau maklum pasti berbuat dosa. Nggak ada manusia yang tidak berdosa. Kullu bani adama khata', setiap anak Adam pasti bersalah. Nabi dijaga, tapi secara kemanusiaan tentu ada potensi dalam tanda kutip untuk berbuat salah. Tapi Allah yang jaga. Semuanya sama dengan kita, tapi yang membedakannya dikasih wahyu.
Kata Nabi, ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku. Aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, kemudian Nabi bersama kami pergi. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Maka Nabi menyampaikan, pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang bangsa jin. Kemudian Nabi mengatakan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jangan istinja dengan tulang, jangan istinja dengan kotoran, karena itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis Muslim, Ahmad dan Tirmidzi. Bagi kita tulang, bagi jin daging. Jadi matanya aja beda. Ya kayak kita. Ya, mata beda-beda. Ya, tapi sama kalau uang, ya hijau semuanya matanya. Tapi makanan beda-beda, ada yang makanan enak banget, ada yang biasa aja. Ada yang nggak selera karena memang nggak boleh dia makan itu gitu ya. Ini makanannya sate nikmat, tapi sebagian orang enggak. Itu yang dilarang soalnya ya. Tapi yang lain mengatakan itu soal mata, dari mata turun ke hati. Ya gara-gara mata itu ya, melihatnya nggak enak ya sudah, kata hati nggak enak, bukan nggak enak, nggak boleh ya sudah, nggak boleh. Jadi padahal tulang saja, tapi itulah ya Allah Maha Kuasa, memang sama dengan hewan. Kenapa makannya dari dulu kok hanya makan rumput aja, misalnya kambing? Ya memang begitu Allah cipta. Ya sudah, mereka juga meyakini, mungkin menurut mata mereka rumput itu seperti daging kali ya, seperti menu yang sangat mahal. Ya karena beda makhluk, beda pandangan. Kemudian kotoran itu untuk kotoran hewan bangsa jin. Jadi ada binatang dari kalangan bangsa jin. Ya maka ada hewan jadian. Sebetulnya itu hewan bangsa jin. Sehingga kita dilarang beristinja, ya membersihkan. Jika tidak ada air, tidak boleh dengan tulang, tidak boleh dengan kotoran, tapi dengan batu. Nah, sekarang ada teknologi namanya tisu. Ya, sekarang teknologi adanya tisu. Di beberapa negara memang jarang sekali disiapkan air. Alasannya kebersihan. Ya, kalau air itu suka ngotor, karena tidak baik manusia menggunakan airnya, sehingga mereka tidak disiapkan air. Toilet itu ya negara-negara tertentu nggak mau, karena kalau pakai air kemana-mana, belum lagi nyiprat-nyipratkan, menurut mereka dijaga kebersihan itu ya, sehingga kita yang seharusnya berpikir, oh kalau gitu air itu nggak boleh dimubazirkan. Kita wudukan prang airnya banyak gitu ya. Kalau mereka kan dikit aja sudah. Satu gini kita harus latihan bisa berwudu. Satu ini. Karena sebenarnya wudu itu cukup membasuh, bukan mengguyur atau mengusap bahkan. Kalau keadaannya tidak banyak air, mengusap aja. Banyak yang menyampaikan saat kita tawaf batal kalau kita keluar ketinggalan jemaah, dan itu resiko. Bukan hanya ketinggalan jemaah, ketinggalan tawafnya, ketinggalan umrohnya. Ya sudah, bawa botol kecil diusap aja. Atau sekarang ada yang disemprot, kan sama aja. Disemprot tangannya, udah tangannya. Itu supaya tidak kotor juga. Ya kalau pakai giur pasti kotor. Tapi kalau diusap kan enggak, diusap muka, diusap tangan, diusap aja. Kan tidak netes ke bawah. Nah, itu juga perlu ilmunya. Tapi itu adalah sah. Karena wudu itu adalah mengusap, ya, bukan mengguyur air. Namun karena kita alhamdulillah Allah kasih air melimpah, terkadang kita lupa bahwa air yang melimpah itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk wudu, tapi juga untuk bersuci yang lain,
Kalau mandi jelas tidak mungkin diusap kecuali lagi sakit, barulah mandinya diusap saja. Nah, itulah gambaran bagaimana pandangan hewan beda, pandangan kita beda, pandangan bangsa jin juga beda. Subhanallah. Itulah ketetapan Allah pada semua makhluk-makhluknya. Ayat 21 sampai 25 itulah inti dari surat Al-Ahqaf. Karena disebut kata Al-Ahqaf, yaitu lembah yang dihuni oleh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka tinggal di bukit-bukit pasir namanya Al-Ahqaf. Ya. Diawali dengan peringatan di mana Nabi Hud mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah. Wazkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Bisa dibayangkan teknologi atau peradaban yang sudah sangat tinggi di masa kaum Nabi Hud. Mereka memahat bukit-bukit, kemudian menjadikan bukit itu rumah-rumah, tempat tinggal, bahkan istana-istana, dengan alat yang bernama tangan dan organ tubuh mereka saja. Paling dengan kayu, paling dengan batu. Belum ada alat yang kita sebut alat berat. Belum ada alat yang disebut dengan teknologi. Gimana ya mahat bukit, mahat gunung? Ya, kita nggak akan mampu. Maka dikenal kaum Nabi Hud itu kekuatan fisiknya. Sekaligus ya kehebatan mereka dalam rangka membangun bangunan-bangunan, apakah untuk rumah atau istana di atas bukit. Ya. Kalau kita ke Saudi Arabia, maka istana itu tinggalnya di bukit-bukit. Ya, karena semakin tinggi semakin bagus. Dan perumahan mahal itu kalau di tempat tinggi, di puncak itu mahal. Ya, di bukit gitu namanya. Kalau di Amerika ada Beverly Hills, itu tinggi memang. Ya, ada tempat-tempat yang memang mahal karena tinggi. Ya, kalau rendah biasanya kurang mahal. Ini manusia. Jadi digambarkannya mereka sampai mampu membuat rumah, tempat tinggal, mall mungkin kalau sekarang itu di bukit-bukit. Jadi orang kalau ingin ke sana harus menempuh perjalanan yang panjang. Ya jalannya aja sudah berat. Bagaimana mereka? Saya kalau lihat di puncak yang jalannya sampai tinggi, itu saya mikir ini bawa pasirnya gimana ya gitu. Bawa batunya kan berat, Pak. Dan tidak ada alat berat. Kalau sekarang ada alat berat, ya udah bisa dibantu. Berarti kan dipikul. Kalau kita baca sejarah ada itu ya, piramid itu kan dipikul betul. Ya, kayak di kita dulu ada sistem kerja rodi. Ya, tentu banyak yang meninggal kan gitu ya. Tapi mereka ini kemampuan fisiknya Allah lebihkan. Wa izkum quwatan ila quwatikum. Memang Allah berikan kelebihan. Maka dengan keagungan dan kehebatan mereka, mereka mulai sombong dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Hud diperintah oleh Allah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Mereka dengan sombong membantah dan menantang turunnya azab. Karena kami hebat, kami bisa melakukan apapun. Kalau turun azab, insya Allah bisa kami tangkal begitu ya. Tapi nggak pakai insya Allah ya. Mungkin mereka mengatakan itu. Kalau azab turun bisa kita tangkal. Ini bukit aja bisa kita jadikan istana. Apalagi cuman maaf. Menurut mereka begitu. Mereka menjawab, apakah kamu datang untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Dengan Tuhan-Tuhan kami ini, bukit-bukit itu kami jadikan sebagai tempat tinggal. Sekarang kalau kamu tidak percaya, kata mereka, datangkan azab kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Hud berkata, kalau soal azab itu hanya di sisi Allah. Aku tidak tahu. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Aku diutus untuk menyampaikan u'budullah, maka aku hanya menyampaikan itu. Soal azab, soal bencana itu aku tidak tahu. Maka nalimin ilmin, aku tidak tahu.
itu bahasa keimanan. Karenanya kita nggak boleh mengatakan azab. Kenapa? Karena nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nabi Hud tidak tahu kalau soal azab. Yang ada adalah mungkin peringatan. Kalau peringatan mungkin. Kalau hukuman iya. Kalau balasan yang disegerakan mungkin. Tapi kalau azab kita tidak tahu. Tidak mudah kita atau jangan mudah-mudah mengatakan itu azab. Wah, itu azab karena di sana begitu. Belum tentu juga. Ya. Kalau azab itu seperti kaum Nabi Nuh habis semua, itu baru azab. Kalau seperti kaum Nabi Hud nanti habis semua, itu baru azab. Kaum Nabi Lut habis semua, enggak tersisa, itu azab. Jadi kalau masih banyak yang Allah selamatkan, ya hanya mengenai beberapa saja, itu berarti masih dalam koridor insya Allah bencana, musibah atau peringatan dan teguran dari Allah. Karena azab skalanya harus melebihi dari ini. Jadi kalau semuanya habis itu baru azab. Dan Allah masih menjaga itu. Maka Nabi Hud pun mengatakan, aku tidak tahu kalau soal azab itu hanya ada di sisi Allah. Tugasku menyampaikan saja. Itulah tawaduknya dari Nabi Hud. Dalam waktu yang cukup lama, kemudian terjadilah kekeringan, kemarau yang panjang. Meskipun fisik kuat, bisa membangun apapun, tapi lupa bahwa kalau kemarau tidak ada air, tidak akan bisa membangun. Rupanya mereka lupa. Dianggap kalau kuat nggak butuh air. Kalau fisiknya hebat nggak butuh air. Meskipun bisa bangun di atas kan, pembangunan pasti butuh air. Dan mereka yang membangun pasti butuh air. Ya sudah, Allah kasih aja kering dulu, kemarau panjang. Karena kalau kemarau panjang nggak bisa bangunan, nggak bisa hidup, hewan pun kemungkinan tidak bisa juga. Hingga awan datang, mereka menganggap awan itu pertanda hujan. Tapi Allah balik, awan itu malah permulaan azab Allah untuk mereka. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, ini awan akan menurunkan hujan. Allah bantah, bukan, tapi itulah azab yang kamu minta segera datang. Di dalam awan itu ada angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Ya, karena semuanya kan makhluk Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentara-tentaranya, angin, laut, hujan, batu, pohon, apalagi. Ya semuanya itu tentara Allah. Allah bisa perintahkan, Allah kuasa perintahkan, wahai angin, kamu puting beliung. Angin nggak bisa nolak. Kamu tornado ya, nggak bisa nolak. Wahai ombak, kamu gedein sekian skala, nggak bisa nolak. Semuanya taat sama Allah. Wahai bumi, engkau bergoncang, skalanya 7, sekian hektar, pasti dia nurut, nggak bisa Itulah tentara Allah. Termasuk awan itu tentara Allah. Karena awan memang akan mendatangkan hujan, tapi hujannya ada hujan rahmat, tapi ada hujannya hujan azab juga. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka karena hebat. Ya, kalau bangunan kecil selesai kan, nggak ada sisanya. Kalau bangunan besar, ya bangunan kokoh, minimal ada bekas-bekasnya gitu ya. Jadi masih ada bekas-bekas bangunan tinggi, kan bangunannya di atas bukit. Yang lain nggak ada kelihatan, manusia nggak kelihatan. Nah itu baru azab. Dan itu semuanya bukan 100, bukan 1000, bukan 2000, tapi semua penduduk yang ada di Al-Ahqaf tidak tersisa seorang pun kecuali yang keluar bersama Nabi Hud dari negeri tersebut. Nah, itulah konsep azab begitu. Sama dengan Nabi Lut kan? Nabi keluar dulu dengan orang yang bersamanya kecuali istrinya yang tetap mau tinggal di
kampung Sodom. Kemudian barulah Allah turunkan azab yang sangat dahsyat. Dua slide terakhir adalah tentang Allah memberikan manusia secara khusus anugerah yang bernama pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, kami meneguhkan kedudukan manusia yang belum pernah kami berikan kedudukan, yaitu kami berikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Sayang, pendengaran, penglihatan, dan hati itu tidak berguna kepada kaum Nabi Hud. Jadi Allah berikan keteguhan, berikan kekuatan ya, dengan sekian kemampuan mereka, kemudian ditambah mereka mendengar, mereka melihat, dan mereka tentu bisa juga merasa dengan hati mereka atau berpikir, merenung dengan hati mereka. Namun sayang, mereka tidak mau memanfaatkan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Wallahu a'lam. Karena setinggi apapun kebudayaan atau peradaban, sebenarnya tidak berguna kalau pendengaran, penglihatan, dan hati tidak berfungsi. Karena lebih mahal pendengaran, penglihatan, dan hati daripada fisik, daripada wujud benda. Karena benda itu ada karena penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, hatinya bagus. Ya, dianggap oleh mereka wujud benda fisik gitu ya. Peradaban materi itu mengalahkan peradaban non materi. Padahal peradaban non materi itu adalah sarana peradaban materi. Ya, bayangkan kalau Allah cabut pendengaran dan penglihatan mereka, nggak bisa juga bikin bangunan tinggi. Ya, tapi Allah ingatkan mereka lupa dengan potensi yang lebih mahal, namanya pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia pun sama. Dan di berbagai ayat dikatakan kalau manusia tidak mau mendengar, melihat, atau berpikir dengan hatinya, maka lebih sesat dari bangsa hewan. Ya, karena mereka ya, dibekali kelebihan di atas hewan, di atas makhluk yang lain, tapi tidak memanfaatkan kelebihan. Malah kelebihannya dianggap soal materi atau fisik. Padahal soal fisik jin lebih hebat, soal fisik gunung lebih kuat. Tapi gunung tidak ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Demikian juga jin, berbeda dengan kita. Sehingga diingatkan karunia Allah yang lebih tinggi, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, disitulah potensinya sayang. Allah gambarkan kebinasaannya, setelah itu diingatkan tentang nikmat Allah yang sangat besar. Namun mereka tidak memanfaatkan itu untuk menyaksikan keagungan Allah. Mereka malah mengingkarinya, sehingga Allah ingatkan soal penciptaan dan kebangkitan. Bahwa penciptaan itu adalah kuasa Allah, tapi ada yang kedua kuasa Allah, yaitu membangkitkan semua manusia yang sudah mati. Nah, tentang penciptaan banyak yang sudah percaya. Kaum Nabi Hud percaya yang mencipta itu Allah. Tapi soal kebangkitan mereka enggak percaya. Jadi lebih berat mempercayai kehidupan setelah kematian daripada kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia banyak yang percaya. Bahkan kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka mengakui Allah. Tapi kalau menghidupkan yang mati, barulah mereka banyak yang ingkar. Maka Allah membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apakah mereka lupa dan tidak tahu bahwa Allah mencipta langit dan bumi tanpa contoh? Allah kuasa menciptakannya. Dan dulu pun banyak yang sudah meninggal dunia, dan Allah kuasa mematikan mereka. Kalau Allah kuasa mencipta dan mematikan, maka Allah kuasa pula menghidupkan kembali, yang Allah tetapkan kehidupan setelah kematian. Dan itu khusus untuk manusia saja. Hewan tidak Allah hidupkan kembali karena tugasnya selesai. Pohon udah selesai, ya, dia selesai hidup dunia, maka tidak dibangkitkan untuk di akhirat karena dia tidak ada balasan. Yang ada balasan itu manusia. Mungkin atau yakin
mereka itu mengingkari kebangkitan karena takut. Iya. Karena manusia yang akan ditanya, hewan tidak akan ditanya. Misalnya ada hewan buas deh ya, yang memangsa hewan kecil, enggak ditanya itu hewan buas itu, kok kamu gitu sih, enggak. Tapi manusia akan ditanya, karena manusia dibekali tadi penglihatan, pendengaran, hati, dan kemudian akal. Maka manusia mengingkari kebangkitan. Kaum Nabi Hud mengingkari kebangkitan karena mereka tidak mau, ya, atas apa yang mereka kerjakan itu ada tanggung jawab. Dunia aja berat bertanggung jawab, apalagi di akhirat. Itu yang berat memang. Bukan soal Allah tidak kuasa, kecil bagi Allah. Membangkitkan semua makhluk juga Allah kuasa. Seperti Allah mencipta di awal. Mencipta di awal nggak pakai contoh. Mencipta berikutnya sudah ada contoh. Bahkan dalam riwayat, ya, bahwa manusia akan dicipta dari tulang ekornya. Berarti sudah ada. Kalau dulu sama sekali bukan nol lagi, nihil, ya, nggak ada. Ya, jadi sebenarnya harusnya lebih mudah menurut manusia Allah membangkitkan daripada menciptakan, karena sudah ada modal, sudah ada contohnya, sudah ada buktinya. Ini kehidupan, ya, berarti kan ada, dan nanti ada kehidupan. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya terakhir ayat di surat Al-Ahqaf adalah bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Ada nabi-nabi yang digolongkan oleh Allah sebagai ulul azmi menurut pendapat para ulama, ya, al-azm itu artinya as-sabru, al-azm itu artinya adalah keteguhan. Tidak berarti nabi-nabi yang selain 5 itu enggak sabar, enggak teguh hatinya, enggak. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ujian mereka memang lebih besar atau lebih banyak daripada ujian nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman apakah tidak teguh dan tidak sabar? Teguh dan sabar juga. Ya, tapi keadaan Nabi Sulaiman itu berbeda dengan keadaan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang memahami al-azm itu keteguhan, ya, kekokohan. Artinya mereka tidak mudah surut, tidak mudah patah arang, tidak mudah putus asa. Karena tadi kaum Nabi Hud seolah-olah mereka enggak bersabar, ya, bahkan meminta disegerakan azab. Maka Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad seperti sebelummu dari kalangan Rasul yang punya keteguhan. Berarti Nabi sebelum ayat ini tidak masuk. Sebelum ayat ini Nabi belum masuk ulul azmi. Karena kan sebelumnya nabi-nabi yang dicipta atau yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad. Maka barulah Allah perintahkan Nabi agar bersabar seperti mereka, dan Nabi berhasil sehingga disematkan juga Nabi kita, Nabi terakhir, sebagai Nabi terakhir yang bergelar ulul azmi bersama dengan Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Ibrahim, Isa, dan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Maknanya semua Nabi memiliki kesabaran dan keteguhan, namun ada di antara mereka yang diberi kelebihan oleh Allah pada kesabarannya. Bukan mereka tidak sabar yang lain, tapi Allah yang kuasa memberikan kelebihan sabar. Ini anak kita misalnya 5, ternyata beda-beda itu Allah kasih kemampuan sabarnya. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedang. Kita aja beda-beda, ya. Padahal sama, makannya sama, minumnya sama, mungkin sekolahnya sama. Karena itulah ada yang mengatakan kesabaran, keikhlasan itu anugerah Allah, tapi kita wajib ikhtiar. Tapi pada ujungnya adalah anugerah Allah. Manusia bisa bersabar karena Allah mampukan bersabar. Manusia bisa ikhlas karena Allah mampukan
ikhlas. Hakikatnya kalau Allah tidak berikan itu, tidak ada yang bisa bersabar, tidak ada yang bisa menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita beribadah, kita bersabar karena Allah berikan kesabaran. Padahal kalau dihitung sama aja. Apalagi sekarang subuhnya maju, itu berat banget. Subuh waktunya jam 4, 7 menit, enggak mudah itu ya. Tadi jadi yang sabar itu karena kan diberikan kesabaran, bukan karena dia hebat, bukan karena kita hebat, tapi Allah kasih kesabaran lebih. Karena ada yang tidak dikasih kesabaran lebih, sulit untuk bangun di waktu pagi hari. Itulah akhir dari surat Al-Ahqaf, khawatir yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya yang terakhir, kita bersabar, usahakan seperti ulul azmi dari rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Sebelum kita tutup, mungkin 5 menit ada yang mau disampaikan? 1 2 3. Ini sebelah kiri semua. Silakan Pak, digabung aja. 1 2 3. Berjejer. 1 2 3. Berjejer, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan mengenai usia dan makanan jin ya. Ada yang mengatakan bahwasanya jin dari dulu sampai sekarang tidak mati-mati. Ya, apakah itu benar? Yang kedua, terkait dengan makanan jin. Ada hadis mengatakan kalau kita mau tidur harus menutup makanannya atas meja karena dimakan oleh jin. Ya, apakah makanan jin itu sama dengan makanan kita? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, wallahu a'lam jawabannya. Kenapa? Tadi informasi tentang yang gaib itu harus dari Quran dan hadis. Dan hadis yang sampaikan tadi sahih bahwa kita harus menutup makanan. Bukan karena jin yang akan makan, tapi tentu ada hikmah yang lain. Salah satunya bangsa jin. Tapi apakah jin makan semua makanan yang ada? Kita katakan wallahu a'lam. Tapi hadis dengan hadis saling menafsirkan. Kalau kita rujuk hadis Muslim dan Ahmad, berarti khususnya atau terutama adalah tulang-tulang dari hewan yang kita makan. Tapi apakah dia makan soto juga? Apakah dia makan serabi juga? Saya mengatakannya wallahu a'lam. Karena nggak pernah melihat, nggak ada juga yang pernah mengcapture merekam ada jin lagi makan serabi. Kalau ada kita percaya, karena dia makhluk gaib, maka yang menyatakannya harus makhluk nyata. Karena dia makhluk gaib, yang menyatakannya harus makhluk nyata. Sehingga kita katakan wallahu a'lam. Tapi Nabi menganjurkan itu berarti ada hikmahnya. Salah satunya tentu ada penyakit, ada hal-hal yang membahayakan, ya, sehingga hadisnya ditafsirkan oleh hadis yang lain, yaitu bahwa makanannya yang disebut oleh Nabi adalah tulang dan kotoran untuk hewan-hewan mereka. Tadi yang pertama adalah apa tadi Pak? Usia. Kita baca surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua, kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, ada yang memahami itu manusia saja. Tapi ada yang memahami nafsun itu adalah yang bernyawa. Jadi jin itu makhluk bernyawa sebagaimana hewan. Karena dia tidak mungkin hidup tanpa ruh. Ya, tidak mungkin ada makhluk hidup tanpa ruh. Maka kuasa Allah, ruh itu yang menghidupkan dan mematikan. Karenanya ditetapkan oleh Allah setiap bernyawa akan mati. Hanya betul sebagian ulama mengatakan matinya bukan sekarang. Ada yang mengatakan matinya nanti jelang akhir zaman, sehingga usia mereka diperpanjang oleh Allah. Itu pun wallahu a'lam. Kenapa? Karena tidak ada di Dukcapil. Seandainya ada, kita percaya. Karena kan yang gaib harus dinyatakan oleh makhluk yang nyata. Dan makhluk yang nyata enggak mampu menyatakan yang gaib. Tapi berdasarkan riwayat tadi, bahwa memang bangsa jin ya diberikan umur lebih panjang dari manusia. Tapi karena dia makhluk
pasti mengalami kebinasaan atau mengalami kematian. Karena kalau dia tidak ada kematian, berarti dia bukan makhluk. Semua makhluk, termasuk malaikat-malaikat, Allah akan matikan semua, kecuali malaikat Israfil karena ada tugas meniup sangkakala. Tapi setelah meniup dimatikan oleh Allah, dibangkitkan lagi untuk meniup supaya manusia bangkit di alam akhirat. Itu catatan ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, masih tertarik dengan bangsa jin. Saya bukan pakar bangsa jin masalahnya nih. Silakan. Artinya tadi ada jin muslim, mungkin juga ada jin yang Iya, kafir, betul. kafir. Nah, saya apakah komunitas jin itu juga sama dengan komunitas manusia? Nanti ada kepalanya, ada wakilnya, ada mungkin yang ya bagaimana pertama. Kemudian tadi Pak Eko sudah menanyakan bahwa mereka umurnya panjang. Artinya populasi jin itu akan terus bertambah. Ya, Nah, betul. kita juga perlu tahu, jadi kalau makin berbanyak pada seakan-akan kan ya di sekitar kita ini kan ya ada bangsa jin tadi. Apalagi kalau kita lihat ceritanya Nabi Sulaiman malah pernah berkomunikasi dengan jin. Nah, bagaimana sikap kita dengan kondisi yang seperti itu? Apakah kita harus menjaga jarak atau apakah kita harus berdoa atau bagaimana? Nah, yang terakhir adalah apa bedanya jin dengan setan, Pak? Oke. Karena ya kadang-kadang kan kalau setan konotasinya kan selalu yang negatif. Mohon pencerahannya, Pak. Baik. Yang pertama, wallahu alam dulu ya. Bangsa jin itu berkehidupan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kehidupannya. Soal komunitas, soal RT, soal RW kita tidak tahu. Tapi yang disebutkan oleh Quran dan hadis berkehidupan. Dan jangan khawatir, memang Allah tetapkan bangsa jin lebih banyak dari bangsa manusia. Tapi malaikat lebih banyak lagi. Karena tugas-tugas yang banyak. Nurin hujan malaikat. Yang mencabut nyawa malaikat juga. Banyak sekali. Tapi karena mereka berada di alam gaib, kita tidak perlu risih. Insya Allah ya, dunia kita cukup. Jadi kalau mereka pertumbuhannya banyak, nggak ngaruh dengan kehidupan manusia. Yang ngaruh itu kalau jumlah manusia banyak, itu ngaruh. Karena desek-desekan kan. Ini kita begini, bangsa jin ada misalnya 1000, nggak bakalan kita desek-desekan. Karena Allah siapkan alamnya berbeda. Sama dengan online kan, di online aja nih ilustrasi aja. Ada 1000 orang di online, tapi nggak desek-desekan. Karena alamnya alam yang disebut online, bukan offline. Jadi kehidupannya berkomunitas iya, kehidupannya berkeluarga juga iya, karena kelahiran wajib ada pernikahan. Ya, maka ada buku tentang dulu pernikahan bangsa jin. Ya, tapi saya melihat riwayatnya perlu ditilik kembali ya, karena yang mengatakan manusia biasa soalnya. Kecuali yang mengatakan tuh ustadz jin. Nah, baru kita percaya. Oh, ini ustadznya jin. Jadi jin ada ustadznya. Ustadznya yang nyampein ke kita melalui ustadz. Baru ustadznya jadi tahu. Tapi ustadz sendiri tidak tahu. Karena dia hidupnya di alam nyata. Kok Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dikhususkan. Sebagaimana tadi Nabi Muhammad dikhususkan. Dan kita bukan Nabi. Ya mohon maaf, kita tidak dikasih kekhususan. Seandainya Nabi, kita dikasih tulisan. Nah, Nabi Muhammad pun mendengar bangsa jin karena Allah kasih wahyu. Qul uhiya, dikasih wahyu. Seandainya Allah tidak kasih tahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Apalagi kita yang imannya jauh, ibadahnya jauh. Sehingga kita hidup jalankan sesama manusia atau yang nyata saja dari hewan. Yang tidak nyata itu urusan Allah. Itu paling aman. Karena kita ngurusin yang nyata aja belum selesai-selesai. Ngurusin yang nyata aja masih ada
musibah, ada bencana. Ya. Dan urusan kita dengan yang nyata nggak akan selesai sampai kita meninggal dunia. Masih ada anak, masih ada cucu. Jadi lebih baik kita ngurusin yang nyata daripada ngurusin yang gaib. Karena ngurusin yang gaib nggak ada pahalanya juga, nggak ada pahalanya. Yang kata Nabi, menolong manusia baru berpahala, menolong jin nggak ada pahalanya, kan rugi kita. Udah capek-capek tapi tidak ada apa. Tapi nolong manusia, bantu saudara kita di Sumatera berpahala. Bangsa jin di sana nggak dibantu, nggak ada apa-apa. Dia bisa eksis sendiri tanpa dibantu. Nah, kan gitu ya. Sama dengan kita rugi membantu yang eksis, kita membantu yang tidak eksis atau yang masih membutuhkan bantuan kehidupan yang nyata. Itulah ketetapan Allah. Ada mereka yang hidup di alam gaib, ada mereka yang hidup di alam nyata. Masing-masing punya kehidupan dan masing-masing menjalankan kehidupan sesuai dengan sunnatullahnya. Itu ya Pak. Wallahu a'lam. Sikap kita Tadi tidak usah kita ikut-ikutan membahas yang gaib. Karena nggak ada gunanya Pak, nggak ada pahalanya, kan rugi. Wah ini saya harus tahu bangsa jin, nggak ada pahalanya. Tapi mengetahui manusia berpahala karena kita jadi bersilaturahmi. Karenanya para ulama tidak mau membahas bangsa jin, maksudnya alam gaib, karena tidak ada faedahnya juga. Sekarang kalau kita tahu bangsa jin, ya beriman atau tidak, lantas kita bisa ngapain? Ini ada jin jahat. Kemudian tentang setan, memang di surat Al-Kahfi ayat 46 dikatakan setan itu berasal dari bangsa jin. Kana minal jin. Kayak kita manusia berasal dari engkong kita namanya Adam. Makanya Adam disebut nafsu wahidah. Asal dari seluruh manusia sampai akhir zaman. Sedangkan setan, iblis, ifrit itu berasal dari jin. Jin yang beriman disebut jin, jin yang jahat, yang ingkar, yang durhaka disebut setan, iblis, dan ifrit. Ya, karenanya bangsa jin ada yang beriman, iblis nggak ada yang beriman. Karena bangsa jin ada yang baik, tapi setan nggak ada yang baik. Setan baik banget, nggak ada. Pasti ada maunya itu kalau baik. Jadi kalau ada iblis baik, pasti ada maunya. Karena asal muasal iblis adalah secara awal mereka sudah menentang Allah. Secara awal dia nggak mau, aku tidak tunduk, tapi izinkan aku menggoda manusia. Karenanya ada jin yang beriman disebut dengan al-jin, yang tidak beriman disebut dengan syaitan, iblis atau ifrit. Sama dengan manusia kan ada mukmin, ada fasik, ada zolim, ada apa lagi? Nah itulah asalnya manusia itu baik karena berasal dari Adam. Demikian juga iblis asalnya baik karena berasal dari jin. Tapi saat dalam kehidupan dulu mereka mengingkari dan mereka malah menantang Allah dan siap dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Satu lagi, Pak. Jadi dari Waalaikumsalam. Jadi dari masalah itu, walaupun mungkin kita manusia itu tidak berbeda, tapi sebenarnya ada interaksi. Misalnya kita berusaha dan kemudian kita terjadi peperangan antara Allah dan pasukan kafir. Ketika itu jin itu berjanjikan kepada pasukan kafir itu membantu. Karena ketika terjadi peperangan dan si jin itu meninggal, dia langsung dia lari ke belakang. Dan juga ada masalah di mana di dalam surat Al-Jin ini bahwa ada sekelompok laki-laki yang minta tolong kepada bangsa jin. Tapi kemudian menambah kesombongan. Yeah. Lalu yang terakhir itu yang saya baca adalah dalam surat yang interaksi yang penting saat ini adalah jin itu adalah dan manusia itu menemukan dalam hati. Nah, sementara saya sebenarnya berpendapat bahwa sebenarnya
tauhid itu dalam kata, tapi sikap dan tindakan. Nah, jadi ketika kita melihat yang paling mahal ini adalah saya bahwa itu adalah saat ini berkoordinasi. Artinya bahwa ketika bahwa jin itu bisa melihat, dia bisa melihat dari hati manusia. Kemudian juga Allah itu selalu memberikan dua jalan. Jalan ada, jalan yang dulu. Nah, jalan yang ada itu adalah yang setiap saat yang kita hadapi sehari atau menurut. Nah, jadi bahwa yang terpenting tadi adalah bahwa hati sih. Artinya bahwa ketika kita menjalankan sholat dalam itu adalah suatu ya kewajiban, bukan juga. Tetapi sikap kalau ditanya itu berada dalam satu tindakan. Nah, artinya ketika diberikan kita di dalam dunia ini selalu ada kesederhanaan. Jadi kesederhanaan kita itu ada misalkan dari kita mendengar, kita melihat apakah hati kita kepada Allah. Kalau hati kepada Allah itu yang memberikan perlindungan Allah kepada kita melalui hati kita. Karena pada suatu saat jin Islam itu kan dalam kita. Sehingga kita menjadi keseringan, kita tetap berdaya kekuasaan segala macam, sehingga kita menjadi besar. Nah, jadi saya ingin bertanya bahwa bagaimana kita bisa dengan apa yang saya baca, apakah itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Itu bacaannya kelompok yang sudah tinggi makomnya Pak. Karena soal hati itu soal yang sulit, fikihnya tidak ada soalnya. Maka fikih hati itu masuknya pada ilmu yang kita sebut dengan tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang tinggi. Ya, kenapa demikian? Karena dia melintasi fikih. Kayak misalnya tata sholat, ya udah selama dia takbir di akhir salam udah selesai, dia sah sholatnya. Soal hati makanya tidak jadi rukun, khusyuk tidak ada yang mengatakan rukun sholat karena sulit. Tapi tadi yang beliau ceritakan semuanya itu kekhususan. Ya, misalnya cerita di masa Nabi itu kekhususan. Kemudian cerita Nabi Sulaiman kekhususan juga. Cerita dalam perang itu kekhususan. Dalam kaidahnya kalau kekhususan kita tidak bisa generalisir. Karena khawatir kalau kita generalisir kita sendiri nggak mampu. Ya misalnya ada ilmu yang tidak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak karena akan menambah kebingungan. Sehingga yang kita ambil jalan tengah bahwa kita kalaupun berlindung kepada Allah dari godaan syaitan itu adalah karena perintah Allah. Apakah setan itu menggoda langsung, tidak menggoda langsung, tetap kita qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena kita nggak tahu godaannya. Memang sebagian ulama mengatakan godaannya itu di dalam hati. Tapi jangan lupa hati kita itu terdiri dari dua. Ada juga emosi, ada juga perasaan, ada juga godaan. Jadi kita memilahnya ini godaan, ini perasaan saja, atau ini adalah apa tadi? Itu juga sulit. Maka ilmunya itu ilmu tinggi Pak, ilmu tasawuf namanya, yang itu beyond daripada ilmu fikih. Ya, kalau fikihnya ya kita tidak bahas jin karena kita tidak mampu. Tapi ada beberapa pembahasan yang notabene mereka juga tidak yakin. Karena kalau yakin dengan pandangan itu harus tertuang dalam atau berdasar pada Al-Quran dan hadis yang umum. Kalau Nabi Sulaiman ayatnya khusus, kita tidak bisa umumkan. Demikian juga di masa Nabi itu ayatnya khusus, perang Nabi dibantu oleh malaikat-malaikat 1000 misalnya. Ya, kita sulit juga mengatakan kita dibantu oleh malaikat. Tapi yakinlah bahwa malaikat membantu, iya. Tapi untuk mengatakan kita dibantu malaikat itu sulit. Karena khawatir kita tidak layak untuk dibantu oleh malaikat. Khawatir saya tidak layak, khawatir kita tidak layak. Siapa kita yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan kita tetap bahwa jalan tengahnya
kita tidak tahu hal yang gaib, dan kalaupun tahu apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah, kalau itu terjadi bisa jadi itu kekhususan saja, tidak bisa kita mengeneralisir, karena tugas kita pun alhamdulillah Allah ringankan. Sholat fikihnya aja sudah cukup gitu ya. Kemudian berinteraksi dengan manusia aja, nggak ada ayat atau hadis yang menyuruh kita berinteraksi dengan jin, nggak ada. Kalau ada kita amalkan, tapi nggak ada masalahnya. Yang ada berlindung dari bangsa jin. Apakah karena digoda atau tidak? Enggak, karena kita baca aja. Karena Allah perintahkan. Setiap malam Nabi membaca itu. Bayangin Nabi membaca Al-Falaq dan Anas setiap malam. Apa Nabi digoda? Menurut Al-Quran, menurut hadis, Nabi tidak digoda. Illa a'anani ala khair. Setiap orang ada korin dari jin dan malaikat, tetapi kata Nabi, aku tidak seperti kalian. Jadi Nabi tidak bisa digoda. Sedangkan manusia digoda oleh bangsa jin atau iblis, oleh syaitan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.